Di atas bukit Nanjak. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Teletubbies, say hello. Penghasilan dipotong PPh pasal 21 dan 26. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan terdiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang dapat berupa seluruh gaji, sehingga jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya termasuk uang lembur atau overtime dan penghasilan sejenisnya, bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantim, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur. Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja, pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, dan pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Penghasilan pegawai tidak tetap yang dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis. Imbalan kepada peserta kegiatan yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai yang dapat berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU PPh, bonus, dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan didasarkan pada nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana penjelasan sebelumnya tidak termasuk 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan meliputi a. Makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. B. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. C. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. D. Natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan, belanja dan belanja daerah, dan atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Atau E. Natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. 3. Iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapat izin dari otoritas jasa keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keenam, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketujuh, bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir, ada pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, bagi pegawai tetap dan pensiunan dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk masa pajak terakhir, DPP-nya adalah penghasilan kena pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh. Yang kedua, untuk selain masa pajak terakhir, DPP-nya adalah penghasilan bruto. Yang kedua, bagi anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur, DPP-nya adalah jumlah penghasilan bruto. Yang ketiga, bagi pegawai tidak tetap. Yang A, untuk penghasilan yang tidak diterima atau diperoleh secara bulanan, nominal sampai 2.500.000 per hari, DPP-nya adalah sebesar sama dengan penghasilan bruto sehari jika penghasilan diterima atau diperoleh harian. Rata-rata penghasilan bruto sehari jika penghasilan diterima atau diperoleh selain harian, misalnya mingguan, satuan, atau borongan. Yang kedua, nominal lebih dari 2.500.000 per hari, DPP-nya adalah sebesar 50% dikali jumlah penghasilan bruto. 4. Bagi bukan pegawai, DPP-nya adalah sebesar 50% dikali jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, untuk jasa catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak. Yang kedua, untuk jasa selain catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak. Tidak termasuk 1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh bukan pegawai. 2. Pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari bukan pegawai yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh bukan pegawai. 3. Pembayaran yang diterima atau diperoleh dari pihak ketiga bukan dari pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan pemotong pajak, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto tersebut merupakan sebesar jumlah yang diterima atau diperoleh bukan pegawai. 5. Bagi peserta kegiatan,
DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto yang pembayarannya bersifat utuh dan tidak dipecah. 6. Bagi peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. 7. Bagi mantan pegawai, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. 8. PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto.